doakan saya di rumah sehat-sehat dan jaga selama kesehatan, dan usahakan kalau keluar pakai masker ya. Cuci tangan, pakai sabun sering mungkin. Oke. Hari ini kita mau sama-sama belajar satu ayat yang saya suka sekali dengan ini, di Yosua 1 ayat 5. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan berfirman kepada Yosua, katakan, oke Yosua, kamu jangan takut. Aku akan menyertai engkau seperti aku menyertai Musa. Oke, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas firman Engkau yang begitu luar biasa, begitu nyata Tuhan. Biarlah Tuhan kami semuanya bisa dikuatkan oleh firman Engkau dan kasih sayang Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, kami berdoa. Urapi hamba Engkau yang menyampaikan firman Tuhan hari ini luar biasa sekali. Ini adalah satu cerita yang nyata dan pengalaman. Ada seorang anak kecil namanya Caleb. Dia tiap malam merasa takut pada kegelapan yang menyelimutin dia. Keheningan di kamar tidurnya sesekali dipecahkan oleh suara berderit-derit dari rumah kayunya di Costa Rica. Apabila kemudian kelelawar di loteng semakin aktif bergerak di malam hari, dia teriak dan dia takut. Ibu Caleb membiarkan lampu meja di kamarnya tetap menyala sepanjang malam, tetapi itu belum cukup menyingkirkan ketakutan Caleb pada kegelapan. Dia khawatir, dan dia takut. Dan papa dan ayahnya juga nggak tahu bagaimana. Ya kebetulan mereka anak Tuhan. Pada suatu hari ayah Caleb memasang ayat Alkitab di ujung tempat tidurnya. Bunyinya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Di Yosua 1 ayat 9. Nah, ayahnya berdoa dengan Caleb. Udah itu dia katakan, Caleb, biar tiap malam kamu ikut doa dan hafal ayat ini. Caleb pun membaca ayat itu setiap malam, dan ia membiarkan tulisan berisi janji Tuhan itu terpasang di ujung tempat tidurnya. Dan saudara sekalian, akhirnya setiap malam Caleb baca itu, dia tidak takut lagi. Dan dia mempunyai keberanian menghadapi segalanya, dan dia tidur dengan nyenyak. Ayat itu ditempelin sampai waktu ia keluar dari rumah untuk berkuliah. Karena orang bule itu kalau sudah 18 tahun akan tinggalkan ayah orang tua, pergi keluar tinggal sendirian. Nah, ini cerita yang lucu tapi ada bermakna juga. Kita ingat bahwa kita kalau hafal firman Tuhan, kita harus mau ingat bahwa firman Tuhan itu yang kita hafal itu akan menjadi nyatu dengan jiwa dan roh kita dan dengan kehidupan kita kalau kita percaya. Marilah dari cerita si Caleb kecil ini, kita juga begitu. Di dalam keadaan seperti sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Hafallah firman Tuhan. Ingatlah ayat Tuhan. Meditasi ayat Tuhan. Supaya kita semuanya bisa dikuatkan dan diberikan semangat oleh Tuhan. Dan kita bisa menghadapi masalah kita. Saudara sekalian, Tuhan Yesus cinta pada kita. Dia tidak akan tinggalkan kita. Dan ini adalah janji Tuhan, bahwa dia tidak akan membiarkan kita yatim piatu. Aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Inilah ayat yang luar biasa. Ingat satu hal, Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Dia tidak akan meninggalkan aku. Dia akan membawa aku ke tempat yang tenang. Saudara sekalian, dalam Yosua 1 kita membaca tentang perpindahannya kepemimpinan atas bangsa Israel kepada Yosua setelah kematian Musa. Yosua takut. Perintah kuatkan dan teguhkanlah hati berulang kali diberikan pada Yosua dan bangsa Israel untuk menegaskan arti pentingnya. Nah, Tuhan tahu mereka takut dan Tuhan memberikan semangat kepada Yosua. Seperti Caleb kecil ini membaca firman Tuhan. Tentu saja mereka merasa khawatir akan masa depan yang tidak pasti, tetapi Allah meyakinkan mereka, seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Nah saudara sekalian, saya tahu kadang-kadang saya juga tidak tahu bagaimana untuk memberikan semangat kepada saudara sekalian. Tapi semangat yang paling bisa kita dapat adalah di firman Tuhan. Tidak ada tempat lain, hanya
di firman Tuhan. Sesungguhnya takut adalah perasaan yang manusiawi, tetapi hidup dengan dikuasai ketakutan terus-menerus dapat merusak kesehatan jasmani dan rohani kita. Sebagaimana hamba-hamba Allah di masa lalu telah dikuatkan olehnya, hati kita pun dapat menjadi kuat dan teguh karena Dia yang telah berjanji untuk selalu menyertai kita. Firman Tuhan ini tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu iya dan amin. Marilah kita ingat, kita harus mau kuat di dalam Dia dan jangan khawatir karena Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Sebagai hamba-hamba Allah di masa lalu telah dikuatkannya olehnya, hati kita pun dapat menjadi kuat dan teguh karena Tuhan yang telah berjanji untuk selalu menyertai kita. Tidak ada orang yang bisa menyertai kita seperti. Apa ketakutan terbesar yang selalu muncul dalam hidup Anda? Bagaimana perlindungan akan janji Allah dapat menolong Anda mengatasi rasa takut dan khawatir yang melanda? Ingat, Tuhan Yesus setia. Dia setia dan Dia pasti akan buka jalan. Jadi kalau memang ada masalah yang besar sekali, marilah saudara sekalian, kita datang, kita lari kepada Tuhan. Jangan kita lari jauh dari Tuhan, justru kita lari menuju ke Tuhan. Katakan, Tuhan, tolonglah aku, berikan aku hikmat, berikan aku petunjuk. Apa yang aku harus lakukan pada saat seperti sekarang ini. Kemungkinan saudara, pekerjaan saudara berantakan, perusahaan dikasih setengah gaji dan segalanya. Tuhan, tolong Tuhan. Katakan kepada Tuhan Yesus, tetaplah berdoa, berseru kepada Tuhan. Karena jawabannya ada di Tuhan, bukan di manusia, tapi di Tuhan. Ya, ingat, Tuhan Yesus adalah kekuatan kami. Dia adalah segala-galanya. Dia adalah Allah yang sanggup. Dia adalah Allah yang hidup. Dia adalah benteng kekuatan kami. Marilah kita hanya percaya pada Tuhan Yesus dan rajin dan berdoa, berfikir dan tetaplah berdoa. Pasti kita akan lihat mujizat terjadi. Ide baru datang, ya, pekerjaan baru, usaha baru datang. Kita tidak tahu, tapi Tuhan Yesus paling tahu. Ya, mari saudara sekalian, nikmati, meditasi firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Pujilah Dia dan puji-pujian, nyanyi lagu rohani yang bisa menguatkan kita. Nah, itulah akan memberikan kita vitamin. Ya, vitamin apa? Dalam kerohanian kita. Bahwa kita punya roh, kita punya iman akan bertumbuh karena kita senantiasa meditasi firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau memberikan kami semangat dan janji Engkau yang tidak pernah berubah. Bahwa Engkau janji Engkau akan menyertai kami, tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, berkatilah anak-anak Engkau Tuhan, jika ada masalah dalam pekerjaan mereka, studi mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong buka jalan ya Bapa. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa, kami percaya pandemik ini akan berlalu, Tuhan kami akan keluar menjadi pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami telah berdoa. Sekali lagi berkati Bapak Presiden, dokter-dokter dan suster semuanya yang di front line. Jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya